percaya setiap hari selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun dunia tambah tidak baik, walaupun sekeliling situasi kondisi mungkin tidak baik, tapi kami percaya setiap hari selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Selalu baru kasih setiamu, selalu baru rahmatmu, dan tak habis-habisnya kasih setia, berkat, kebaikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Haleluya. Kami siap diberkati dalam nama Yesus yang siap diberkati. Angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Panjang umur, diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Baik, silahkan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita ada di bulan Mei. Saya percaya ini bulan kasih setia Tuhan tak habis-habis bagi kita. Katakan amin. Tahukah saudara, begitu turun dari Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum kepada Israel. Dan itulah pertama kali dibuat yang bernama Old Covenant atau hukum Taurat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kemudian 10 hukum itu ditulis dalam 2 loh batu, dimasukkan atau ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian ada 3 benda. Yang pertama tadi saya katakan 10 hukum yang ada loh batu yang tertulis 10 hukum. Dan ditaruh di situ menggambarkan saudaraku standar yang Tuhan beri. Dan itu juga menggambarkan pemberontakan, dosa, kelemahan kita. Karena kita enggak bisa memenuhi standar yang Tuhan tetapkan. Kemudian saudara juga ada buli-buli berisi mana. Menggambarkan saudara melambangkan yaitu pemberontakan kita. Pemberontakan Israel. Karena tidak puas dengan penyediaan yang Tuhan berikan. Dan kemudian ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Juga menggambarkan dosa dan pemberontakan manusia atas otoritas yang Tuhan berikan. Ketika benda itu ditaruh di dalam tabut dan ditutup dengan tutup kasih karunia atau tutup pendamaian. Perhatikan baik-baik saudara bahwa akhirnya kemudian tabut itu dibawa oleh bangsa Israel dari satu tempat ke tempat menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Perhatikan saya, apa yang saya katakan dengar. Pada waktu tabut itu dibawa, maka yang terjadi saat bangsa Israel perang, mereka mengalami kemenangan. Saat tabut itu dibawa, sungai Yordan yang mereka seberangi pun terbelah jadi 2. Dan Israel boleh menyeberang sungai Yordan dengan selamat. Kemudian saudaraku, tabut itu kemudian juga dibawa untuk apa saudaraku pada waktu mengelilingi tembok Yeriko. Dan tembok Yeriko pun roboh. Karena apa? Tabut itu juga menggambarkan kehadiran Tuhan. Dan saudaraku, kemanapun bangsa Israel pergi, waktu tabut itu dibawa, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Sampai tiba waktunya bahwa apa yang terjadi tabut itu kemudian ditaruh di ruang Maha Kudus. Saudara, dan di ruang Maha Kudus itulah setahun sekali imam besar memasuki ruang Maha Kudus. Ngapain saudara? Membawa korban darah binatang. Dan korban darah itu dibawa, dipercikkan di atas tutup kasih karunia atau tutup pendamaian. Dan saudara, tutup pendamaian tadi ditutupi 2 arah oleh malaikat saudaraku, ya, oleh kerub yang kedua-duanya menutupi
tutup pendamaian. Dan setahun sekali imam besar memercikkan darah kepada tutup pendamaian. Memercikkan darah kepada tutup kasih karunia. Setelah selesai semua ritual yang imam besar lakukan, maka kemudian tirai bait suci atau tirai tabernakel Musa, tirai yang membatasi antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbuka. Begitu tirai itu terbuka, maka seluruh umat bersorak-sorai, bersukacita, bertepuk tangan, menyambut. Why? Kenapa, saudara? Karena mereka tahu, mereka menyadari begitu tirai itu terbuka, maka untuk 1 tahun lagi Tuhan menolong mereka. Untuk 1 tahun lagi Tuhan memberi kasih karunia. Untuk 1 tahun lagi perkenanan Tuhan terjadi. Untuk 1 tahun lagi berkat dicurahkan. Untuk 1 tahun lagi ada kebaikan yang Tuhan beri. Untuk 1 tahun lagi ada panen yang dahsyat. Tepuk tangan paling meriah saudaraku. Haleluya. Mereka bersuka cita. Kenapa? Sebab begitu tirai terbuka, artinya Tuhan berkenan atas Israel untuk 1 tahun ke depan. Nah, dengarkan baik-baik. Saat di Golgota, di Bukit Kalvari, Yesus wafat. Waktu dia berkata, Father, Bapa, ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, firman Tuhan berkata, maka tirai bait suci di Yerusalem terbelah jadi 2. Ini berbicara Anda dan saya bukan untuk 1 tahun lagi, untuk selama-lamanya. Keselamatan, kemurahan, perkenanan, anugerah, kesembuhan, panen Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Karena apa? Tirai bait suci terbelah jadi 2. Beri tepuk tangan yang paling sukacita buat Tuhan. Amin. Setiap kali saya merenungkan hal ini, hanya ada satu sukacita, kekaguman. Kenapa saudara? Perhatikan baik-baik. Tirai bait suci itu terbelah. Karena apa? Allah berkenan. Dengan apa? Dengan korban darah yang Yesus bawa. Yesus membawa darah bukan darah binatang. Darahnya sendiri. Dan memerciki tutup kasih karunia dengan darahnya sendiri. Dan ditutup saudaraku dengan 2 kerup. Anda dan saya, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, semua pemberontakan kita ditaruh di dalam tabut dan ditutup dengan tutup kasih karunia, tutup pendamaian, namanya Yesus. Namanya Yesus. Maka firman Tuhan berkata dalam renungan Rhapsody kemarin, engkau dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Karena Anda tertutup. Firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Yesus kamu sudah komplit, disempurnakan, diberkati, diberi anugerah. Maka bayangkan saat Yesus di kayu salib berkata, it finished, dan kemudian ke dalam tangan-Mulah, ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Ingat baik-baik, saudaraku, tirai bait suci terbelah bukan waktu Yesus berkata it finished, tapi saat dia berkata ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Pukul 3 sore petang tepat Yesus wafat, dan seketika itu juga tirai bait suci terbelah. Waktu tirai bait suci terbelah, artinya Anda dan saya mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukan untuk 1 tahun Anda diberkati, bukan untuk 1 tahun ke depan Anda dikasih karunia, bukan untuk 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya Anda disempurnakan. Untuk 1 tahun, untuk selama-lamanya Anda mengalami kebaikan dan kelimpahan yang Tuhan beri kepada kita. Wow, haleluya. Bolehkah kita beri kemuliaan, tepuk tangan, sukacita? Katakan haleluya. Wow. Nah, saudaraku, malam ini kita mengerti Tuhan terus berjalan, Tuhan terus memulihkan. Seperti saya katakan dalam khotbah minggu kemarin, perhatikan baik-baik saudaraku, bahwa saya tadi share ke grup-grup WA yang ada di handphone saya, yaitu tentang sejarah gereja. Kita mesti mengerti bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu merupakan bayang-bayang atau lambang dari sejarah gereja. Tuhan
memulihkan tentang konsep keselamatan lewat hambanya Martin Luther sekitar tahun 1500-an. Perhatikan saudaraku, waktu Martin Luther, Anda lihat bahwa Martin Luther mengungkapkan, menyingkapkan bahwa keselamatan itu bukan dijual belikan. Sebab gereja saat itu berpraktek menjual surat keselamatan. Bahkan saudaraku, ini sejarah yang ada. Bahkan nenek, engkong, cici, ii, atau siapapun yang sudah mati. Kalau kamu membayar surat keselamatan, kamu akan selamat. Saudaraku, uang dikumpulkan. Untuk apa? Membangun Basilika Santo Petrus, saudaraku. Ribuan dolar terkumpul karena praktek korup gereja. Ini fakta sejarah. Dan kemudian saudara, Anda lihat bahwa Martin Luther pun menyiksa dirinya dengan tidur di atas salju. Menyiksa dirinya dengan apa saudaraku? Ngerasa bahwa dia enggak layak, dia enggak begini, dia enggak begini. Dia mau menyiksa diri. Untuk apa? Bahannya ada. Supaya apa saudaraku? Anda lihat ini contoh. Tidur di salju, menyiksa diri, mengaku dosa, tapi merasa tetap berdosa dan tidak layak. Sehingga berusaha terus supaya layak di hadapan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Martin Luther. Kenapa saudara? Dan apa yang terjadi? Apakah dia merasa layak? Tetap tidak layak. Kenapa? Terus saudaraku. Ya, Martin Luther akhirnya mengajar hal tersebut di sekolah teologi sampai ia menemukan kata asli dari pertobatan. Saudara, saya sudah pernah katakan bahwa pertobatan itu artinya metanoia. Tetapi hari-hari itu saat Martin Luther menerima pewahyuan ini, dia belum mengerti. Next saudara, yaitu apa? Dari kata inilah, yaitu artinya perubahan cara pikir atau metanoia. Next lagi saudara. Dalam Alkitab saat itu perjanjian baru diterjemahkan menggunakan bahasa Latin. Saudara, bukan bahasa Yunani. Terus, pertobatan dari kata metanoia. Nah, next. Para bapak Latin menerjemahkan metanoia sebagai panitetentia yang berarti tindakan penebusan dosa. Ini yang membuat kenapa saudaraku kekristenan, saudara saat itu seperti Martin Luther, supaya dia layak, supaya dia benar, dia menyiksa dirinya. Yaitu apa? Tidur kedinginan di atas salju, menyiksa diri. Anda lihat kalau peristiwa Paskah, teman-teman kita di Filipina, ada yang mempraktekkan sampai disalib supaya layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada usaha manusia yang bisa membuat manusia itu layak, saudara. Tidak ada usaha manusia sampai manusia itu bisa dikatakan kudus. Kenapa? Sebab itulah saudaraku, kita nggak perlu Yesus. Kalau semua yang kita lakukan, semua perjuangan kita membuat kita layak, membuat kita kudus, membuat kita berkenan. Itu kita nggak perlu Yesus karena kita nggak bisa. Maka Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dia melayakkan kita karena darahnya. Kita disempurnakan bukan karena kita sempurna, karena Yesus menyempurnakan kita dengan darahnya. Boleh beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Mereka sadar bahwa untuk mendapatkan keselamatan kekal, manusia harus melakukan tindakan penebusan dosa seperti yang ditunjukkan oleh pendeta dan orang yang mengakuinya saat itu. Saudara, terus saudara, ya, ini dia, ya. Dari sini kita ngerti bahwa, dari sini kita tahu bahwa, enggak usah, saudaraku, ya. Nah, akhirnya dari sini kita ngerti bahwa keselamatan bukan karena perjuangan diri sendiri. Oke, kembali ke saya, bahan ditutup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Waktu Martin Luther mengungkapkan ini, Anda tahu saudaraku, gereja meresponi, mengatakan Martin Luther sesat, mengatakan Martin Luther begini-begini, dianiaya, diburu, dibunuh. Dan sejarah mencatat, perhatikan baik-baik, 7,5 juta jiwa mati, saudara. 7,5 juta jiwa wafat. Mati karena hal ini. Kenapa? Semua pengikut Martin Luther dibunuh, diburu, dikatakan sesat. Why? Dan yang membunuh tidak merasa berdosa karena melakukan kewajiban agamanya.
Saudara, tiang awan, tiang api nggak berhenti di situ. Tiang awan dan tiang api terus bergerak. Keluar dari Mesir, mereka menikmati kemerdekaan, mereka menikmati pembebasan. Sama, waktu kita diselamatkan, Tuhan buka pengertian tentang keselamatan adalah kasih karunia. Kita harus mengaku dosa langsung kepada Tuhan. Enggak perlu kita membutuhkan, saudaraku, orang-orang untuk kita mengakui dosa. Sebab pengampunan datang daripada Tuhan. Kok ada yang amin? Katakan amin. Nah saudara, tetapi Anda lihat gereja memburu pengikut Luther. Saudara tahu, Martin Luther tidak menikah. Saat itu, saya nggak tahu apakah setelah itu dia menikah. Tapi yang jelas, kenapa bentuk sebagai penyiksaan diri untuk supaya layak kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak menikah karena panggilan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak menikah karena aturan gereja. Ada orang-orang yang tidak menikah karena apa? Merasa dengan dia tidak menikah, dia bisa semakin layak kepada Tuhan. Kalau kelayakan karena perbuatan kita nggak perlu Yesus. Kalau kesempurnaan, kekudusan, kebenaran, itu karena perbuatan kita nggak butuh Yesus. Justru karena kita nggak bisa benar dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa sempurna dengan apa yang kita buat. Kita nggak bisa sempurna, kita nggak bisa layak. Karena kita menyiksa diri kita atau apapun. Seperti penebusan dosa yang tadi saya katakan saudaraku. Tapi kita layak, kita benar, kita kudus. Karena itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Karena kematian Yesus di kayu salib menyelesaikan bagi kita. Saya mau sampaikan ini buat saudara. Untuk kita nggak menutup mata dengan sejarah. Kenapa saudaraku? Apakah Tuhan mau berhenti? No. Tiang awan, tiang api terus bergerak. Maka Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian. Kristus harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya di zaman dahulu. Dalam FAYH dikatakan, ia harus tetap tinggal di surga sampai segala sesuatu direnggut kembali dari dosa. Sebagaimana dinubuatkan pada zaman dahulu. Musa misalnya dahulu berkata, Tuhan Allah akan membangkitkan di antara kamu seorang nabi seperti aku. Dengarkanlah segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Yesus akan tetap tinggal di surga sebelum pemulihan segala sesuatu. Saudaraku, perjalanan gereja Tuhan digambarkan dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, Tuhan pulihkan keselamatan lebih dulu. Gereja pernah mengalami masa kegelapan. Seperti tadi saya katakan, keselamatan seperti secari kertas yang diperjualbelikan. Dan saudara, pada waktu Tuhan menyingkapkan, Roh Kudus menyingkapkan kepada hamba-hambanya. 600 tahun yang lalu Tuhan bangkitkan Martin Luther. Kemudian saudaraku, Tuhan singkapkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan adalah anugerah. Saudaraku, saat itu respon gereja memburu, membunuh, menganiaya. Sejarah mencatat 7,5 juta jiwa mati, saudara. Gereja yang merespon. Anda tahu, Kopernikus yang mengatakan bahwa, perhatikan, stop. Kopernikus yang mengatakan pusat tata surya itu bukan bumi tapi matahari. Gereja merespon salah. Memburu orang seperti Kopernikus. Sampai akhirnya kalau Anda pernah dengar nama Galileo Galilei, dibunuh karena mempercayai bahwa matahari adalah pusat tata surya. Gereja mengatakan saat itu, pusat tata surya bukan matahari tapi bumi. Matahari, bulan, bintang itu mengelilingi bumi. Anda lihat, gereja memburu, membunuh. Dan fakta ilmu pengetahuan membuktikan
pusat tata surya bukan bumi, tapi matahari. Gereja salah di situ. Sama, pada waktu Tuhan memulihkan konsep keselamatan. Bahwa keselamatan bukan karena perbuatan diri sendiri. Kalau keselamatan perbuatan diri sendiri, apa bedanya dengan 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia? Semua berbicara Taurat, yaitu apa? Semua karena kita, bukan karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apakah pada waktu tiang awan, tiang api, setelah memulihkan tentang keselamatan, apakah tiang awan, tiang api berhenti? Tidak. Tiang awan, tiang api terus bergerak. Sampai kemudian di depan Laut Teberau, di belakang Mesir. Musa berkata, Tuhan, maju. Laut Teberau, mundur. Mesir, Firaun dan seluruh tentara Mesir memburu dia. Kemudian Alkitab mencatat Musa dan seluruh Israel memasuki Laut Teberau. Dan itu sebagai gambaran Tuhan membaptis Musa dan pengikutnya di Laut Teberau. Tuhan pulihkan saudaraku tentang konsep baptisan. Baptis berasal dari kata baptisto, yaitu benda padat ditenggelamkan ke dalam air. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang sudah terlanjur nyaman di tempat dia berada, tidak mau move, tidak mau bergerak, mengikuti pergerakan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Sejarah terulang. Bukan hanya Katolik, tapi Protestan dan Katolik menganiaya, memburu orang-orang yang Tuhan pakai untuk pemulihan soal baptisan. Mengatakan sesat dan sebagainya. Kemudian saudaraku keluar dari Laut Teberau. Tuhan membawa bangsa Israel ada di lembah Mara, lembah Elim, kemudian berpindah lagi ke Masa, ke Meriba, kemudian akhirnya ke Gunung Sinai. Ini berbicara bahwa Laut Teberau, Masa, Meriba, Mara, Elim, padang gurun bukan tujuan akhir. Semua adalah halte, bukan terminal. Tujuannya, terminalnya adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sama, Tuhan memulihkan gereja, konsep keselamatan Tuhan kembalikan. Saudaraku, Anda tahu bahwa Tuhan kemudian memberitakan lewat Martin Luther, kita ngerti bahwa keselamatan nggak bisa diperjualbelikan. Keselamatan bukan karena amal kita. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Keselamatan bukan karena kita bisa nyumbang uang begitu banyak di gereja. No. Keselamatan adalah semata-mata anugerah. Tapi tiang awan, tiang api terus bergerak. Sampai kemudian masuk ke Laut Teberau. Konsep tentang baptisan dipulihkan. Tetapi orang-orang sudah terlanjur nyaman di tempat ini. Mereka enggak mau bergerak. Apa yang mereka lakukan? Sejarah berulang. Seperti Katolik menganiaya Protestan 600 tahun yang lalu. Terjadi yang sama. Katolik dan pengikut Lutheran, Martin Luther, menganiaya, memburu, memfitnah. Bahwa ini baptisan seperti ini adalah bidat-bidat sesat, saudara. Saya sampaikan ini supaya kita jangan mengulang sejarah yang salah. Kita belajar dari sejarah. Yang iya amin cuma 3-4 orang. Anda mau mengulang sejarah yang salah? Atau kita mau saudaraku menjadi pelaku sejarah yang benar? Kita mau terus mengikuti tuntunan tiang awan, tiang api yang Tuhan bawa kepada kita? Dengarkan. Setelah baptisan, Tuhan bawa mereka ke satu tempat bernama Sinai. Dari Laut Teberau ke Sinai. Di Sinai itulah Pentakosta perjanjian lama. Turunnya hukum Taurat. Saudara, itu perjanjian lama. Bayang-bayangnya di perjanjian baru sejarah gereja. Setelah keselamatan Tuhan pulihkan. Kemudian baptisan.
Gereja kembali mengerti, Roh Kudus menuntun. Apa yang terjadi kemudian? Enggak cukup kamu terima Yesus selamat, kamu dibaptis, kamu mesti dipenuhi Roh Kudus. Itulah Pentakos. Maka Anda tahu bangkitnya aliran-aliran Pentakosta. Kembali Roh Kudus turun. Roh Kudus begini, pencurahan Roh Kudus, karunia Roh Kudus dimunculkan. Dan puji Tuhan, gereja mengalami kebangunan rohani. Tetapi mereka yang sudah ada di lembah Elim, mereka yang sudah ada di Laut Teberau, mereka yang sudah ada waktu keluar dari Mesir, mereka enggak mau bergerak berjalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menunjukkan tangannya dan mengatakan, apa yang Pentakosta lakukan itu salah, itu sesat, itu begini, itu begini. Sejarah yang salah berulang. Saudara, apakah kemudian tiang awan, tiang api berhenti? Ya, kadang berhenti. Ada masanya, tapi juga harus terus berjalan. Dan tiang awan, tiang api terus bergerak. Untuk sampai kepada tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Pentakos, Anda tahu tadi, Katolik memburu Protestan. Katolik Protestan memburu Pentakos. Baptis. Katolik Protestan Baptis memburu Pentakos. Dan kemudian Tuhan bangkitkan lagi karismatik. Gerakan karismatik di mana-mana, saya nggak perlu jelaskan lagi. Bagaimana Tuhan bangkitkan orang-orang awam. Tuhan pakai orang-orang awam. Tuhan pakai pedagang kain, jualan kain di pasar Klewer. Tuhan pakai pedagang mobil. Tuhan pakai, saudaraku, orang-orang biasa, orang-orang awam. Arti kata awam, bodoh secara teologi. Tapi Tuhan pakai. Dokter-dokter Tuhan pakai, insinyur Tuhan pakai, pengacara, notaris, psikolog, pengusaha, bahkan saudaraku orang-orang biasa Tuhan pakai. Preman-preman Tuhan pakai. Bahkan saudaraku banyak orang-orang yang gak ngerti apa-apa dipakai Tuhan luar biasa. Nangkep saudara? Ganti yang di Teberau, yang keluar dari Mesir, yang di Elim, yang di Sinai, memburu, menganiaya, dan mengatakan hal yang tidak baik kepada kalangan karismatik. Apakah kemudian saudaraku, Anda tahu kita sudah ada di situ. Saya pernah ada di Protestan, saya pernah ada di Pentakos, saya pernah ada di karismatik. Dan tahukah saudara, Tuhan, Roh Kudus, tiang awan, tiang api terus bergerak. Dan sekarang Tuhan mau kembali. Pemulihan terakhir menurut saya, Injil kasih karunia. Tuhan bagikan. Tuhan bangkitkan. Maka kalau Anda mendengar lagu-lagu yang tercipta di seluruh dunia, beritanya grace. Beritanya anugerah. Betul? Tetapi sejarah juga pasti akan berulang. Ada orang-orang yang akan mengatakan begini, begini, begini. Sehingga Anda tahu banyak hamba Tuhan Indonesia yang masih samar-samar dan malu-malu berkata Injil kasih karunia. Mereka membungkus dengan kata kabar baik, mereka membungkus dengan kata anugerah, mereka enggak berani berkata inilah Injil kasih karunia. Saya enggak mau jadi pelaku sejarah yang salah. Kalau Tuhan bawa, hari ini Tuhan mulai pulihkan. Saya ulangi, Tuhan bukakan tentang kasih karunia kepada saya 7 tahun yang lalu. Saat revival kecelakaan dalam perjalanan dari Yordania ke Bandung, Tuhan bawa saya satu pengertian. Selama kamu khotbah tentang dosa, jemaat akan sadar dosa. Tapi dia enggak sadar tentang anugerah.
Tapi kalau kamu khotbah tentang anugerah, kamu khotbah tentang kasih karunia, kamu khotbah tentang kasih Kristus, jemaat akan lebih menyadari kasih Kristus. Pak, apa perbedaan hukum Taurat dan kasih karunia? Perbuatannya mungkin sama, tapi pola pikirnya yang beda. Saya tadi dalam pertemuan dengan full timer, saya berkata begini, sama-sama ini ada pengacara Jejes, Anda boleh tanya. Jessica mana Jessica tadi ada saya lihat. Angkat tangan Jess, oke. Saudara boleh tanya sama pengacara Jessica. Ada satu orang atau ada 3-4 orang melakukan pembunuhan. Tapi kenapa hukumannya beda-beda? Padahal sama-sama membunuh. Yang pertama saudaraku, kita baru dengar yang viral, seorang wanita membeli racun sianida. Kalau dulu ada kopi sianida, ini sate sianida. Dan kemudian anak dari tukang ojek online, mati karena makan sate. Saya membaca di koran, saya membaca berita, tuntutan buat wanita ini adalah hukuman mati. Atau hukuman seumur hidup. Bisa jadi dia dihukum mati atau ditembak. Dia membunuh. Dengan cara meracun. Saya kasih contoh yang kedua. Pak Wasis saudaraku lagi di rumah. Tiba-tiba ada seorang datang ke rumah Pak Wasis. Merampok Pak Wasis. Menodongkan senjata ke Pak Wasis. Dan dilalah Pak Wasis berdoa. Dalam nama Yesus. Keluar. Pistolnya jatuh. Nah dia mau ngambil pistol. Keburu direbut oleh Pak Wasis. Dan gak tahu Pak Wasis belajar dari mana. Dia tembakkan pistolnya. Dan perampok ini mati, saudaraku. Membunuh atau tidak? Tolong jawab, membunuh atau tidak? Saudaraku, kemudian pengadilan memutuskan Pak Wasis dibebaskan. Loh Pak, kan dia membunuh juga, tapi kenapa bebas? Yang ketiga, ada satu pria berantem dengan pria lain. Saudaraku, di pasar Ciroyom. Tiba-tiba saudaraku di situ ada pedagang celurit, pedagang golok. Satu pria ini kemudian mengambil golok yang ada di situ. Dan membabat lawan berantemnya dan mati. Tuntutan kepada pria yang membunuh ini 5 tahun penjara. 3 pembunuhan, 3 vonis. Yang pertama 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Yang kedua bebas, yang ketiga 5 tahun. Pak sama-sama membunuh, tapi kenapa hukumannya beda? Ternyata tergantung motifnya. Apa motivasinya? Yang pertama perencanaan. Yang kedua bela diri. Pak Wasis bela diri, maka enggak dihukum, dia dibebaskan. Kok Anda kayak enggak percaya? Betul enggak Bu pengacara? Betul? Bu, bebas enggak kalau Pak Wasis bela diri? Bisa bebas. Karena bela diri. Kalau dia enggak nembak, ditembak dia. Dia lagi di rumah, diserang. Perampok, saudara. Yang ketiga mungkin 5 tahun. Lebih jelas lagi tanya pengacara, gue bukan pengacara. Tapi saudaraku, artinya begini. Dengarkan baik-baik. Paulus dan Petrus sama-sama menjaga kekudusan. Kita enggak bicara Paulus dan Petrus yang ada di Alkitab, ini nama lain. Saudaraku, sama-sama ibadah. Anda dan saya hari ini sama-sama ibadah. Hari ini Anda sama saya sama-sama memberikan persembahan perpuluhan. Apa motif Anda? Hukum Taurat motifnya supaya aku diberkati. Hukum Taurat mengajar motifnya supaya aku layak. Hukum Taurat mengajar aku berbuat ini supaya aku dapat pahala. Tetapi hukum kasih karunia mengajar kita, saya ibadah karena saya sudah diberkati. Saya membawa persembahan, ini sebagai tanda cinta saya kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan semakin cinta, karena aku tahu Tuhan sudah sayang kepadaku. Yang kita lakukan mungkin sama, tapi motifnya yang berbeda. Nangkep saudara?
Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kembali ke tadi saudara. Hari ini Tuhan menyingkapkan kepada kita tentang anugerah, tentang kasih karunia. Maka ada dua tipe pelayanan di muka bumi ini hari ini. Yang pertama tipe pelayanan Petrus, tolong bahan minggu kemarin. Dan yang kedua tipe pelayanan Paulus. Petrus ketemu Yesus sebagai 100% manusia. Sebelum Petrus memahami kasih karunia, Petrus ketemu Yesus sebagai manusia dan masih berlakunya Old Covenant atau hukum Taurat. Petrus mengira Injil hanya untuk orang Yahudi. Maka saudara tahu bahwa Petrus waktu Tuhan suruh untuk pergi ke rumah Kornelius, Petrus menolak lebih dari 1 kali dan Petrus berkata, yang haram tidak pernah masuk ke mulutku. Petrus berpikir bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi. Maka saudaraku, Anda tahu bahwa apa yang Petrus lakukan, yaitu seperti ini. Dia berpikir Injil hanya untuk orang Yahudi. Maka saat ada perempuan Serofenisia, perempuan Kanaan, datang kepada Yesus, Petrus bersama dengan 11 murid yang lain berkata, Guru, suruhlah mereka pergi. Suruhlah orang ini pergi. Kenapa saudaraku? Bagi Petrus, ini bukan orang Yahudi. Kamu enggak boleh ikut Injil yang dapat aku dapat dari Yesus. Kamu bukan Yahudi, kamu pergi. Saudaraku, itu yang ada dalam pikiran Petrus. Terus, Petrus tidak mengerti kenapa Yesus harus mati di salib. Petrus berpikir bahwa Yesus adalah salah satu nabi atau rabi seperti yang biasa muncul di zaman-zaman para nabi. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, aku ini siapa? Maka orang-orang berkata, murid-murid berkata, ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit. Ada yang mengatakan engkau salah satu dari nabi. Kemudian Yesus bertanya, katamu, aku ini siapa? Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Roh Allah yang mengatakannya. Amin. Roh Allah yang mengatakannya. Nah saudaraku, bukan Petrus yang ngomong, tapi Roh Kudus. Maka saat kemudian Yesus bercerita, Yesus sedang menubuatkan tentang kematiannya di kayu salib. Petrus mencegah Yesus dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Baru ngomong engkau, bukan engkau yang mengatakannya, tapi Roh Kudus. Yesus ngomong sama Petrus, iblis, enyahlah engkau. Petrus gak ngerti kenapa Yesus mati di kayu salib. Kemudian saudaraku, pada waktu Yesus ditangkap, Malkus telinganya dipotong. Petrus menyarungkan mengambil pedangnya dan memotong telinga. Kalau Yesus enggak berhentikan, semua telinga akan dipotong oleh Petrus. Maka waktu Yesus berkata, sang kamu, aku enggak bisa panggil bala tentara surga. Sarungkan pedangmu. Sekali lagi, kenapa Petrus enggak ngerti? Karena dia berpikir Yesus 100% manusia. Saudaraku, terus. Tipe pelayanan Paulus. Maka Anda tahu saudaraku, beberapa kali Petrus itu siksa antara hukum Taurat dan kasih karunia. Hari ini begitu banyak orang-orang Kristen masih siksa dalam pola pikir. Anda ibadah hari ini, sekali lagi motivasi Anda hanya Tuhan yang tahu. Maka dengan saya sampaikan dari bulan Januari tentang cara pikir, pola hidup, pola pikir, New Covenant, saya berharap saya mengerti. Saya berdoa Anda mengerti, Anda memahami, Anda hidup dalam New Covenant. Amin. Amin. Kita bukan lagi mencari
Kita bukan lagi, saudaraku, berjuang untuk dilayakkan. Kita bukan lagi berjuang untuk diberkati. Kita enggak lagi berdoa, Tuhan tolong berkati aku. Itu cara pikir, pola pikir perjanjian yang lama. Old Covenant. Pola pikir perjanjian yang baru, New Covenant. Engkau sudah diberkati. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah dikenan. Katakan amin. Anda sudah diberkati? Anda sudah berkenan? Anda sudah dibenarkan? Untuk berapa lama Anda diberkati? 1 tahun? Selama-lamanya. Untuk berapa lama Anda diselamatkan? Selama-lamanya. Untuk berapa lama Anda dikenan? Amin. Kenapa selama-lamanya? Dalam Old Covenant. Untuk 1 tahun lagi. Begitu tirai terbuka, imam besar keluar. Untuk 1 tahun lagi. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Begitu tirai bait suci terbuka. Karena apa? Mereka tahu, mereka paham, mereka sadar. Untuk 1 tahun lagi. Karena darah yang dibawa oleh imam besar dikenan oleh Allah. Nah, dalam New Covenant bukan untuk 1 tahun lagi. Darah yang dibawa Yesus adalah darahnya sendiri. Dan waktu Yesus mati, darah itu berkenan kepada Bapa. Maka tirai bait suci terbelah. Dan waktu terbelah, maka saudara dan saya bukan untuk 1 tahun lagi. Untuk selama-lamanya engkau dibenarkan. Untuk selama-lamanya engkau diberkati. Untuk selama-lamanya engkau diselamatkan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Jadi, kita ibadah. Kita membawa hidup kita. Kita membawa uang kita. Kita membawa tenaga kita. Bukan supaya kita diberkati. Tapi sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang dibenarkan, kita sadar, kita tahu kita siapa, identitas kita tahu kita siapa. Untuk selama-lamanya Anda diselamatkan. Untuk selama-lamanya Anda diberkati Tuhan. Jadi saudaraku, bekerjalah dengan pengertian ini. Semuanya adalah milik saudara. Karena saudara adalah anak dari Bapa. Apa yang Bapa punya, anak punya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, Paulus ketemu Yesus sebagai Tuhan. Paulus gak pernah ketemu Yesus di Danau Genesaret. Paulus gak pernah ketemu Yesus saat Yesus ada di Yerusalem. Paulus ketemu Yesus saat Yesus sudah terangkat ke surga. Dan Yesus menampakkan diri tanpa rupa, hanya suara. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus ketemu Yesus sebagai Saulus di zaman New Covenant. Dan Paulus menerima kepenuhan Injil dari terangkatnya Yesus ke surga. Terus saudaraku, Paulus mendapat pewahyuan dari pengorbanan Yesus di salib. Kebangkitannya dan apa dampaknya bagi manusia. Maka Anda lihat next, saudaraku, melalui Pauluslah Petrus dan rasul-rasul lain belajar tentang Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Paulus sama sekali hanya kasih karunia. Dia bukan dimuridkan Yesus 3,5 tahun. Dia enggak pernah terima pemuridan dari Tuhan Yesus. Dia enggak tahu Yesus sebagai manusia. Dia hanya tahu Yesus sebagai Tuhan. Dan lewat pewahyuan ini dia ngerti. Karena kasih karunia aku diselamatkan. Maka Bapak Ibu coba lihat dari Filipi 3. Bahan yang baru. Filipi 3 kita lihat saudara. Filipi 3. Dan nanti kita akan lihat dari 2 Korintus 11. Hati-hatilah terhadap anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu. Next. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Next. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, sekalipun aku juga ada alasan. Perhatikan, orang yang berpegang pada Old Covenant menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itulah yang Martin Luther alami sebelum dia mendapat pewahyuan kasih karunia keselamatan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
aku lebih lagi. Next. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Terhadap pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, mazhab yang paling keras. Di dalam orang-orang hukum Taurat, yang paling keras adalah orang yang paling radikal, itu orang Farisi. Next. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, baca sama-sama. Saudaraku, tolong sebutkan nama pendeta yang Anda kenal, yang sudah melakukan firman Tuhan. Bandingkan dengan Saulus, bukan dengan Paulus. Lebih mentaati siapa? Halo? Pak Rifan, happy birthday. Ya. Harusnya terima kasih kok jawabnya siap. Orang ulang tahun dibilang happy birthday, makasih Pak, jangan siap. Itu loh. Di sini Bapak jemaat, di luar polisi Pak, tenang Pak. Happy birthday. Nah, pinter. Itu namanya kasih karunia Pak. Amin. Saudaraku, tunjukkan kepada saya nama seorang pendeta hamba Tuhan di seluruh dunia. Bagaimana mereka mentaati firman Tuhan. Bandingkan dengan Saulus. Bandingkan dengan Saulus. Lebih taat mana? Alkitab mengatakan dalam versi yang lain, tidak ada orang yang bisa mendapati kesalahanku, kata Saulus, dalam hal mentaati hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow, enggak dianggap itu saudaraku. Terus ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya Anda mau memperoleh Kristus? Anda mau memperoleh Kristus? Dengarkan baik-baik. Dengan perbuatanmu kamu gak akan memperoleh Kristus. Kalau dengan perbuatanmu kamu dibenarkan, kamu gak butuh kasih karunia. Karena apa? Kamu akan sombong, saudaraku. Kalau dengan perjuanganmu menyiksa diri, kalau Martin Luther tidur di atas salju, mungkin Anda tidur di atas paku, saudaraku. Karena nggak ada salju di Indonesia. Tetap Anda menyiksa diri. Saudaraku mungkin hamba-hamba Tuhan pendeta, cukur kepalamu botak, kemudian saudara kamu nggak pakai alas kaki, kemudian seperti boksu-boksu yang ada di Thailand, di Bangkok, Anda pakai batok kelapa, kemudian minta makan, sepertinya menyiksa diri. Saya mau kasih tahu, Paulus udah melakukan itu semua di zaman Saulus. Next. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, kurang keras, melainkan dengan kebenaran, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Dengar baik-baik, kebenaranmu adalah anugerah, kebenaranmu adalah kasih karunia. Engkau dijadikan kebenaran Bapa. Amin. Anda dan saya menjadi kebenaran Bapa. Wow, halo. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya dan Anda ini bukan hanya sekedar jadi orang benar, tapi menjadi kebenaran Bapa, dianugerahkan. Karena apa? Berdasarkan kepercayaan kita, iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan bagi kita. Tepuk tangan paling meriah, terus meriah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tahukah Anda, waktu Yesus mati di kayu salib, sesungguhnya Anda juga mati di kayu salib. Serupa dengan kematiannya. Next, saudara. 2 Korintus 11, Paulus bisa berbangga. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Berani juga ngomong. Dalam kebodohan, maksudnya ngomong gini itu bodoh menurut Paulus. Kalau ada orang yang masih membanggakan
Hal-hal lahiriah, membanggakan hal-hal yang tentang diri sendiri, itu bodoh menurut Paulus. Terus, apakah mereka orang Ibrani yang membanggakan itu? Aku orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel, pendeta-pendeta itu? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Terus, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saya belum pernah di penjara. Iya, kalau karena Kristus oke lah. Saya sih maunya langsung mati martir. Nggak mau di penjara, susah saudara. Ya, jangan, betul, puji Tuhan. Yang lain kayaknya nggak ngomong jangan, ngarepin ya. Halo, mati martir ya di umur 100 ya? Mau? Pak Ming mau mati martir? Mau ya? Di umur berapa? 100 juga? Waduh. Saudara, Anda lihat terus ayat berikutnya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 39 kali pukulan, cambuk. Terus, 3 kali aku didera. 1 kali lagi aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali loh bos. Bukan sekali yang kemarin saya khotbahkan hari Selasa. 3 kali. Sehari semalam aku terkatong-katong di tengah laut. Wow. Yesus dan muridnya cuma 3 jam. Dia sehari semalam. Terus saudaraku. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi maupun dari orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Terus, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Next, saudara. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Next. Cukup. 2 Korintus ini yang udah cukup. Dengarkan baik-baik. Lihat saya. Paulus ngomong itu dalam kebodohan. Aku mau, dalam kebodohanku aku ngomong ini. Maksudnya apa? Semua yang tadi Paulus ucapkan itu enggak layak diomongin untuk dibanggakan. Itu maksudnya. Nangkep? Nah, kalau hari ini ada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang belum seperti Paulus udah bangga-banggain apa yang menjadi pencapaian diri sendiri, apa yang menjadi pengorbanan diri sendiri, malu sama Paulus. Dia udah disesah beberapa kali, dirajam saudaraku, dicambuk 5 kali. Dalam perjalanan, di penjara berkali-kali. Maka kalau hari ini ada orang-orang berpikir, ikut Tuhan, menderita, harus menyiksa diri. Yang ngomong belum ngalami seperti yang Paulus. Kalaupun ngalami, bukan itu kebanggaanmu. Bukan karena itu kamu berkenan. Bukan karena itu kamu jadi kudus. Bukan karena itu kamu layak. Kita layak semata-mata karena darah Yesus Tuhan yang membungkus saudara dan saya. Nggak ada yang lain. Amin. Kalau ada yang bilang saya layak karena saya puasa seminggu 8 hari. Paulus seminggu 10 hari puasa. Halo? Kalau ada orang bilang, maka Anda lihat. Paulus ngomong, aku ngomong ini dalam kebodohanku. Maksudnya apa bro, sis? Lihat. Kalau hari ini Paulus berkata, aku lakukan ini, motifnya beda dengan waktu di Filipi 3, aku masih Saulus. Dulu motifku supaya aku dibenarkan. Di sini motifku, tanda aku semakin mengasihi Tuhan. Itulah kasih karunia. Maka Bapak Ibu, jangan anggap berpikir, banyak orang berpikir grace itu gampangan, kasih karunia itu murahan. No. Paulus lebih sungguh-sungguh. Bicara hidup kudus, Paulus lebih kudus. Petrus pernah munafik dalam kitab Galatia, Paulus radikal. Halo? Petrus dan rasul lain pergi pelayanan bawa istri, Paulus sendiri. Yang lain khotbah dan sebagainya dapat duit, Paulus membiayai diri sendiri.
maka disebut tent maker, pembuat tenda. Itulah Paulus. Halo? Jadi kalau ada hari ini hamba Tuhan pendeta membanggakan apa yang dilakukan, lu masih hidup dari gereja. Paulus kerja pun, itu pun gak dibanggakan. Maka Anda tahu, saya melayani Tuhan dari tahun saya bertobat. Tapi saya dipanggil Tuhan berkali-kali untuk full timer, saya gak mau. Karena saya berpikir saya mau seperti Paulus, bisnis dan pelayanan. Saya berpikir itu rohani, lebih rohani dari hamba-hamba Tuhan yang terima gaji dari gereja. Sampai akhirnya saya ngerti, kalaupun kamu dipakai seperti Paulus, kamu bisnis, kamu gak digaji gereja, kamu gak dapat uang dari pelayanan pemberitaan Injilmu. Sekali lagi, saudaraku, itu gak lebih rohani. Semua sama kasih karunia. Jadi saudaraku, Paulus gak akan membanggakan diri. Aku lebih hebat dari Petrus yang terima gaji dari gereja, gua enggak. Maksudnya Paulus apa? Paulus ngomong ini supaya apa? Lu jangan sombong. Kalau lu begini, gua gak dapat gaji dari gereja. Lu khotbah, lu bawa istri, lu nginep di hotel. Paulus bilang, aku gak bawa istri. Aku ada dalam penjara, kamu gak pernah di penjara, aku di penjara. Kamu gak pernah dilempar batu, aku dirajam. Kamu dicambuk berapa kali, aku berkali-kali. Itu pun kata Paulus, aku ngomong dalam kebodohanku. Sebagai orang bodoh maksudnya apa? Gak bisa semua itu dibanggakan di hadapan Tuhan. Jadi Paulus ngomong ini untuk apa? Mencelikan mata orang-orang yang masih berharap, yang masih membanggakan tentang apa yang dia buat kepada Tuhan. Paulus membanggakan apa yang Tuhan buat dia. Mari kita banggakan, terpesona Tuhan berbuat banyak buat kita. Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi kita. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya lihat ada satu keluarga yang nyaris mati, saudara. Beberapa waktu lalu, saya nggak perlu cerita siapa. Bapak ibu ini masuk rumah sakit. Divonis COVID. Dan dua-duanya hampir mati. Bahkan ibunya masuk ruang ICU. Saudara, saya ikut berdoa untuk keluarga ini. Saya mendoakan. Saya terus berdoa, Tuhan bela, Tuhan bela. Sampai akhirnya puji Tuhan. Suami istri ini sembuh. Dan lolos dari kematian. Tahukah Anda? Ada di ruang ICU. Si ibu sudah hampir mati. Hari ini peristiwa beberapa waktu lalu, dia sembuh. Hari ini, saudaraku, saya lihat, saya perhatikan, setiap minggu, ibu, bapak, dan anak-anaknya ibadah sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dari sebelum dia kena COVID. Saya perhatikan, saya nggak pernah ngomong. Saya tadi ngobrol sama Bu Dion di jalan. Itu satu keluarga sekarang sungguh-sungguh. Kenapa? Dia terima anugerah. Dia terima grace. Dia ngerasa kalau hari ini saya hidup, itu karena kasih karunia. Aku harusnya sudah mati, tapi karena kasih karunia aku masih hidup. Anda lihat, orang yang menyadari kasih karunia jauh jadi lebih bersungguh-sungguh. Kalau Anda paham, saya diberkati, saya selamat, saya sehat, saya kuat, saya makmur. Bukan karena perilakuku, bukan karena perjuanganku, tapi semata-mata karena Dia. Saya percaya orang-orang yang menyadari itu, dia akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Coba kalau kamu kaya, kamu diberkati karena kamu ngerasa gua lulusan
oh universitas paling favorit di Indonesia, apa itu STKS, mungkin begitu. Sekarang saya bangga dengan STKS. Dulu juga udah bangga, maksudnya gini, kalau Anda kaya, Anda sehat, Anda sukses, karena Anda ngerasa ini gua. Tanda syukurmu ke Tuhan pasti biasa-biasa. Tapi kalau karena kamu tahu, gue ini siapa? Aing teh sahanya, sekolah juga goblok. Tapi kok sekarang diberkati, kok sekarang dipilih Tuhan, kok sekarang begini. Saya percaya, tanda syukur kamu ke Tuhan beda. Saya punya anjing. Kalau kamu punya anjing, hasil kamu ambil dari selokan. Kamu angkat dia, kamu pelihara dia, kamu sayangi dia. Anjing itu akan lebih tahu terima kasih. Betul apa betul? Kenapa anjing aja tahu hati nuraninya, enggak tahu tuh punya hati nurani atau enggak? Tanyalah sama anjing-anjing saudara. Halo, saya pernah punya anjing kampung namanya Batman. Saya pelihara dia, saya kasih makan dia. Wow, tanda terima kasih ke saya, tuannya. Wow, 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 wow. Saya belum pernah lihat anjing seperti itu sampai hari ini. Kenapa saudara? Saya naik motor dari Lui Gajah ke Cimahi, itu anjing Batman ikutin lari terus sampai Dustira. Ngikutin terus. Enggak mau, pulang-pulang enggak mau. Dia pengen dekat dengan saya. Betul saudara. Apalagi motor saya kan BMW, bebek merah warnanya. Yang enggak ada angin, enggak ada hujan, kadang mogok, enggak bisa ngebut. Maka larinya, itu Batman bisa ngejar. Dikejar terus sampai rumah sakit Dustira, dikejar. Sampai akhirnya saya harus pulang lagi saudaraku. Kemudian saya rantai dia di rumah, baru saya bisa pergi. Kalau enggak dia ngikutin terus. Saya pelayanan, masa ngikutin, saya khotbah dia akan khotbah? Enggak mungkin dong. Saudara, satu kali saya pulang. Dia dengar suara motor saya. Tek, 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 tek. Dia dengar suara motor saya, apa yang dia lakukan? Dia lagi main sama teman-temannya. Dia tinggalkan teman-temannya. Sorry bro, bos gua datang. Woi tanggung ini, tanggung. Sorry bro, dia tinggalin teman-temannya yang para anjing itu saudaraku. Dia lari menyambut saya, cium-cium kaki saya. Buntutnya diegol-egolin saudaraku. Dia cium-cium kaki saya, dia cium-cium sandal saya. Yang saya tahu Anda pasti gak akan mau menciumnya. Maklum bujangan kan waktu itu saudaraku, kadang kaos kaki dipakai seminggu juga gak dicuci, betul? Ya. Makanya saudara kadang-kadang saya bilang ke Revival Chris, kamu udah ada yang nyuciin, sepatu tinggal taruh di situ. Kok sepatu apa kaos kaki, taruh tempat cucian biar mbak nyuci. Saudara, dengarkan baik-baik. Kenapa dia tahu begitu? Dia tahu, saya makan, saya hidup, kata si Batman ini, karena bos gua. Itulah Paulus. Maka dia berkata, siapa aku? Aku gak dipilih Tuhan. Saat aku masih di sana, aku dipilih Tuhan, aku gak pernah ketemu Yesus 3,5 tahun. Maka Anda lihat, saudaraku, menurut saya dari semua yang dikerjakan oleh rasul-rasul yang lain, siapa yang bekerja paling keras? Paulus. Siapa yang paling radikal? Paulus. Dia berani pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar. Dan saudaraku Anda lihat, di tengah perjalanan kapal yang karam yang lain ketakutan. Paulus, damai sejahtera. Why? Karena dia kenal satu sosok pribadi. Gue hidup karena grace, karena kasih karunia Tuhan. Maka saudara, saat Nabi Agabus menaruh ikat pinggangnya, mengikat dan berkata, orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat dan akan disiksa. Semua berkata, jangan pergi Paulus. Paulus berkata, aku akan tetap pergi.
Jangankan hanya diikat, disiksa, mati pun aku siap. Baru orang model gini kalau mau ngomong tentang penderitaan dan membanggakan diri sendiri, saya angkat hormat saudara. Hari ini baru puasa seminggu 2 hari, itu yang dibanggakan. Kayaknya seperti dia yang paling rohani. Anda lihat, Paulus pun ngomong begitu. Dia ngomong, dalam kebodohanku. Artinya apa? Semua yang aku lakukan tadi yang sepertinya hebat, aku gak bisa membanggakan ini. Amin. Jadi saudara, dalam pandangan saya, sebagai orang yang terima kasih karunia, orang-orang yang memberitakan Injil dan menerima uang dari pemberitaan Injil, itu juga oke. Enggak lebih, enggak rohani, sama. Dan orang-orang yang bekerja seperti Paulus, seperti Pak Miming, Pak Wewe, Pak Novian, bisnis dan melayani Tuhan. Dia tidak terima uang dari gereja, dia terima dari bisnisnya, itu juga sama rohaninya. Enggak bisa mereka berkata aku lebih rohani karena aku enggak terima uang dari gereja. Yang ini juga enggak bisa ngomong engkau gini, enggak. Kita semua sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Anda yang ada hamba-hamba Tuhan yang dengar khotbah saya, katakan Anda puasa seminggu 7 hari. Mungkin saya hanya seminggu 1 hari. Di hadapan Tuhan kita sama. Bukan karena puasamu kamu dipakai Tuhan. Kita dipakai Tuhan karena kasih karunia. Saudaraku, kalaupun kita puasa seminggu 7 hari, bukan supaya kita semakin dipakai Tuhan. No, tujuannya adalah supaya karena saya tambah mengasihi Tuhan, bukan penyiksaan diri sendiri. Maka pulang dari sini, tetaplah tidur di tempat tidurmu. Jangan di luar, saudaraku. Dan kemudian Anda buka baju supaya lihat babi ngepet. Jangan, saudara, jangan. Nangkep, saudara? Jangan menyiksa diri sendiri, kemudian Anda wanita-wanita pulang dari sini, aku mau supaya semakin rohani. Yang biasa seminggu sekali ke salon, kemudian sekarang 3 bulan sekali saja. Supaya kelihatan lebih rohani, enggak berdandan, kemudian enggak pakai lipstik, enggak pakai bedak, kulehe, jepruh saudaraku. Kenapa kamu gitu? Aku supaya semakin rohani. No, saudara. Halo? Halo? Kemudian saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan yang dengar, setelah begitu, aku enggak mau lagi pakai mobil, aku mau pakai sepeda untuk pergi ke sana kemari. Wah, dengan kekuatan sendiri supaya dikira lebih rohani. Saya mau kasih tahu saudara, enggak juga. Kamu ngerepotin diri sendiri. Kenapa? Dari Padalarang ke Antapani, kamu naik sepeda, saudaraku. Halo, ibadah jam 7 malam di Antapani, rumahmu di Padalarang, kamu harus berangkat jam 3 sore, saudara. Sampai di sana, saudaraku, kamu kehujanan, kamu kepanasan, dasi semuanya. Oh, saudaraku, bau keringatmu kayak apa? Kamu khotbah, jemaat rebah karena bau keringat saudara. Betul? Haleluya. Kalau memang Tuhan masih izinkan kamu pakai sepeda, kamu belum punya sepeda motor, it's okay, itu rohani. Orang-orang hamba Tuhan yang diberkati dengan sepeda motor, dengan mobil dan sebagainya, itu juga rohani. Kembali lagi, bukan apa yang lahir yang nampak, tapi motivasi hati kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, katakan amin. Saudara tahu kenapa saudaraku, waktu Tuhan bilang, Agung, kamu persembahkan mobilmu, kamu persembahkan rumahmu. Saya nggak bisa sombongkan itu semua bahwa itu adalah milik saya yang saya persembahkan. Enggak, semua itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan minta lagi saya ngerti, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Dan dan jangan pikir karena itu semua jadi saya lebih rohani dari Anda. Enggak, saya dan saudara sama. Halo, ingat Harvest waktu lahir 12 tahun yang lalu, begitu lahir dia sudah 100% manusia. Kok ada yang amin? Apa dia masih cindil abang? Bebenyit? No, 100% manusia bro. Betul? Tapi perlu dia makan, perlu dia sekolah supaya berkembang. Nah sama, begitu Anda dikuduskan dalam darah Yesus, semua kita sudah 100% orang kudus. 100% kita sempurna, 100% kita layak, 100% kita dibenarkan. Kebenaranmu bukan 90%. Oh, amin. Jadi kita nggak bisa mengejar kebenaran dengan perbuatan kita. Oh, semakin kita berbuat benar, kebenaran kita 100%. Enggak, kebenaran kita sudah 100%. Nah, sekarang
kita bertindak, kita hidup, kita bersikap, kita berbicara sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah disempurnakan. Bukan untuk 1 tahun ke depan, untuk selama-lamanya. Dengarkan baik-baik, tirai bait suci sudah terbelah jadi 2. Allah berkenan dengan korban darah Yesus yang dibawa Yesus melintasi semua kemah. Dan waktu tirai bait suci terbelah, saudaraku, Anda dan saya 100% diselamatkan, 100% dibenarkan, 100% menjadi orang benar, 100% menjadi orang kudus. Halo, 100%, bukan 20%, sudah 100%. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Bangkit berdiri.